Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Hamzah dengan nomor induk mahasiswa A231200855. Saya dari kelas C, Pendidikan Matematika Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkaran. Namun, sebelum kita membahas materi, saya akan menyebutkan beberapa tujuan menonton video kali ini. Yaitu terdapat 5 tujuan menonton video kali ini. Yaitu yang pertama, memahami konsep lingkaran. Yang kedua, memahami unsur-unsur lingkaran. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran. Yang keempat, yaitu memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Dan yang kelima, yaitu menentukan sudut pusat dan sudut keliling dari suatu lingkaran. Nah, sekarang, apakah kalian pernah melihat benda-benda berikut ini? Ada ban sepeda, uang koin, kipas angin, dan juga permainan biang lala. Unsur geometri apa yang terdapat pada benda-benda tersebut? Yaitu unsur geometri lingkaran. Sekarang, apa yang dimaksud dengan lingkaran? Pada matematika, lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya itu sama. Nah, sebelum membahas lingkaran, alangkah baiknya kalian pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kurva pada pengertian lingkaran tadi. Adapun kurva pada pengertian lingkaran tadi adalah garis melengkung di mana antara ujung kurva yang satu dengan ujung kurva yang lainnya itu menyatu, sehingga hal tersebutlah lingkaran dinamakan kurva tertutup. Nah, sekarang kita akan memperjelas maksud dari jarak dari titik pusat ke setiap tepinya itu sama. Misalkan ada titik pusat O dan tepi A serta tepi B. Maka jika dia lingkaran, jarak dari titik pusat O ke A maupun O ke B, maka jaraknya itu adalah sama. Next, kita bahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Selain titik pusat yang telah kita singgung tadi, terdapat 7 unsur lingkaran lainnya yang akan kita bahas. Yang pertama, unsur lingkaran jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik tepi yang ada di lingkaran. Contoh, terdapat titik pusat O dan titik tepi A, maka garis yang menghubungkan titik pusat dan tepi tersebut dinamakan jari-jari. Kemudian, unsur lingkaran yang kedua, yaitu diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dari suatu tepi lingkaran ke tepi yang lainnya dan melewati titik pusat. Misalkan, terdapat titik pusat O dan tepi A serta tepi B, maka garis yang menghubungkan dari tepi A ke B dan melewati titik pusat itu dinamakan diameter. Nah, tadi jari-jari itu adalah dari O ke A, sedangkan diameter dari A ke B dan melewati O. Maka dapat kita katakan bahwa jari-jari adalah setengah dari diameter, ataupun diameter adalah 2 kali jari-jari. Adapun unsur yang ketiga adalah busur. Busur adalah garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Busur terbagi menjadi 2, yaitu busur mayor dan busur minor. Busur mayor adalah busur yang lebih dari setengah lingkaran, dan busur minor adalah busur yang kurang dari setengah lingkaran. Untuk contohnya, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, busur ditandai dengan garis yang berwarna merah. Sekarang, unsur yang keempat, yaitu tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan antara kedua ujung pada suatu busur. Nah, misalkan ada suatu busur dengan titiknya
A dengan B. Maka jika kita tarik sebuah garis dari A ke B, maka itulah yang dinamakan dengan tali busur. Selanjutnya, atau unsur yang kelima adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan dari titik pusat dengan tali busur yang tegak lurus. Contoh, pada gambar tersebut terdapat suatu titik pusat dan juga terdapat tali busur. Maka garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur tersebut adalah dinamakan apotema. Kemudian unsur yang keenam yaitu juring. Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Contoh pada gambar tersebut adalah daerah yang diarsir dan dibatasi oleh dua jari-jari. Selanjutnya, unsur yang terakhir atau unsur yang ketujuh, yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau tadi juring, daerah di dalam lingkaran, namun dibatasinya oleh dua jari-jari. Sedangkan tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar tersebut, tembereng adalah daerah yang berwarna merah. Nah, karena telah selesai membahas unsur-unsur lingkaran, sekarang saatnya kita menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran. Disajikan sebuah contoh soal dan kita akan isi sama-sama. Soalnya adalah tentukan unsur-unsur lingkaran di bawah ini. Di antaranya ada tembereng, jari-jari, juring, apotema, dan tali busur. Mari kita tentukan sama-sama. Tembereng berarti daerah yang dibatasi oleh tali busur BE dan busur melengkung BE. Berarti daerah itu ya. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari adalah berarti kita ambil salah satu saja, yaitu AC. Kemudian juring. Juring pada gambar tersebut berarti daerah yang dibatasi oleh jari-jari GA dan jari-jari FA. Maka juring diarsir warna ungu. Kemudian ada apotema. Apotema pada gambar tersebut berarti garis dari titik pusat dengan tali busur, yaitu garis AH. Kemudian ada tali busur. Tali busur pada gambar tersebut adalah yang dari titik B ke E. Selanjutnya, setelah kita banyak membahas tentang konsep lingkaran, unsur-unsur lingkaran, dan juga menentukan unsur-unsur lingkaran, sekarang kita lanjut ke menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Apa itu sudut pusat dan apa itu sudut keliling? Oke, seperti namanya, sudut pusat adalah sudut yang berada pada pusat lingkaran, sedangkan sudut keliling adalah sudut yang berada pada keliling lingkaran. Adapun pada gambar tersebut, sudut pusat adalah sudut AOB, sedangkan sudut keliling adalah sudut ACB. Paham ya? Dan bisa membedakan antara sudut pusat dan sudut keliling. Setelah kita mengetahui nama dari masing-masing sudut tersebut, sekarang kita harus mengetahui apa hubungannya dari kedua sudut tersebut. Hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling adalah, kita lihat bahwa sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling, atau juga bisa kita sebut sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Kemudian setelah kita mengetahui apa definisi kedua sudut tersebut, kemudian kita telah mengetahui apa hubungannya, sekarang saatnya kita menentukan sudut pusat dan sudut keliling dari suatu lingkaran dengan contoh soal seperti berikut ini. Perhatikan lingkaran O di samping ini. Diketahui besar sudut PAD adalah X ditambah 20. Kemudian besar sudut BCD adalah X. Maka tentukan yang pertama sudut BOD minor dan yang B besar sudut BOD mayor.
Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu telah kita ketahui bahwa terdapat dua sudut, yang pertama sudut BAD dan yang kedua sudut BCD. Jika digabungkan, maka menjadi 180 derajat, karena 4 tali busur pada suatu lingkaran adalah 180 derajat. Dengan kata lain, 180 derajat itu kita dapat dari BAD ditambah BCD. Adapun BAD, tadi diketahui X ditambah 20, kemudian BCD ditambah 3X berarti ya. Kemudian selanjutnya sama dengan 4X ditambah 20. 4X dari mana? Karena X ditambah 3X adalah 4X. Kemudian 20-nya tinggal turunkan. Kemudian sama dengan 4X-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Dan 180 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti menjadi 4X sama dengan 180 dikurangi 20. Sama dengan 160. Kemudian, karena masih berbentuk 4X, maka kita bagi 160 derajat itu dibagi 4. Maka menjadi X sama dengan 40. Sekarang, karena kita telah menemukan nilai X, maka substitusikan terhadap BAD. Tadi diketahui BAD adalah X ditambah 20. Maka kita substitusikan X-nya diganti dengan 40, berarti ditambah 20. Berarti sudut BAD adalah 60 derajat. Maka dapat kita menjawab pertanyaan A dan B tadi, yaitu sudut BOD mayor adalah 360 derajat dikurangi 120. Selanjutnya soal yang kedua. Tentukan besar sudut ABC pada gambar tersebut. Sudut ABC berarti sudut keliling. Sudut ABC sama dengan 1/2 dikali sudut AOB atau sudut pusat. Maka sama dengan setengah dikali 55 derajat. Berarti hasilnya sudut ABC adalah 27,5 derajat. Oke, cukup sekian pembahasan materi lingkaran pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.